Halo traders, hello Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku market analis dari Mexico Futures yang seperti biasa di awal minggu ini saya akan share mengenai market outlook yang perlu kita perhatikan secara sesama baik secara teknikal dan juga fundamental di mana diharapkan bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi opportunity dan apa-apa saja yang perlu diwaspadai di sepanjang minggu ini. Tentu kita akan mendapatkan sebuah event yang cukup penting di hari Kamis ya, dan kita akan mendapatkan event disebut dengan Super Thursday, di mana Bank of England, kemudian Fed, dan juga Swiss National Bank akan mengadakan meeting di hari yang sama berkaitan dengan suku bunga. Dan untuk kalender ekonomi mungkin saya akan share terlebih dahulu ya terhadap apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Tentu event yang sangat perlu kita waspadai itu ada di hari Kamis ya, di mana Fed, kemudian Swiss National Bank, dan juga Bank of England itu akan mengadakan meeting di hari yang sama berkaitan dengan suku bunga. Dan di hari Senin ini relatif muted, tidak begitu banyak data yang keluar, tapi di hari Selasa kita akan mendapatkan beberapa data ya, seperti Kanada CPI atau inflasi ya, kemudian juga inflasi Inggris, dan di hari Rabunya kita akan disambut oleh rate decision dari China tentunya, atau People Bank of China ya, dan di hari Jumat kita akan dihadapkan oleh Bank of Japan interest rate decision. Jadi di minggu ini akan ada 5 bank sentral menaikkan ataupun mempertahankan suku bunga atau yang berkaitan dengan suku bunga. Jadi akan ada volatilitas yang cukup ekstrim di sepanjang minggu ini. Jadi manage trade rekan-rekan dengan cukup bijak karena volatilitas itu erat kaitannya dengan resiko, dan jadi trader kita jangan sampai terekspos terhadap suatu resiko yang tidak bisa diproyeksikan tentunya. Kemudian kita akan lihat dari sisi headline ya, tentu dari Fed kita masih mendapatkan fokus utama di mana Federal Reserve dan juga US dollar berperan penting terhadap suatu aset di seluruh dunia tentunya, dan projection untuk nanti outlook Kamis pada Fed rate decision bahwa ada kemungkinan Fed itu melakukan yang namanya pausing atau hold ya, mempertahankan nilai suku bunga. Tentu dampaknya kalau Fed melakukan pausing ada kemungkinan dolar bergerak bearish, bahkan sangat-sangat bearish. Kenapa? Karena secara aktual data yang kita dapatkan, inflasi meningkat, GDP meningkat, employment meningkat, kemudian juga retail sales mengalami improvement, housing mengalami improvement. Secara data US sebenarnya mendukung Fed harus menaikkan suku bunga. Tapi Fed pada saat meeting pada bulan September tanggal 20 ini kemungkinan mempertahankan suku bunga yang which is itu adalah sebuah kejutan. Kalau kejutan mempertahankan suku bunga ini terjadi, maka dolar bisa berpotensi untuk mendapatkan traksi yang relatif bearish ya. Dan hal tersebut bisa kita dapatkan di probabilitasnya di CME Fed Watch Tool di mana 99,9% pasar berasumsi Fed akan nilai suku bunga. Jadi kalau aktualnya ini terjadi, maka secara dolar indeks akan bergerak bearish ya. Kita akan lihat terlebih dahulu ke dolar indeks ya, karena secara teknikal kita sudah mendapatkan bahwa dolar indeks sudah berada di area resisten ya, yang mana area hijau yang saya tandai ini merupakan area gap yang terbentuk di tanggal 23 Maret yang lalu ya, kalau saya tidak salah. Di area ini ya yang saya panah ini 23 Maret, dan kalau misalkan selama menjelang rate decision itu bertahan di area 105 ketika aktualnya mempertahankan suku bunga, maka dolar indeks bisa saja bergerak turun ya secara decisif tentunya. Hal ini mungkin sekali terjadi karena secara teknikal kita mendapatkan dukungan adanya area gap, dan secara probabilitas Fed akan menurunkan atau mempertahankan suku bunga sehingga mungkin dolar indeks akan turun ke level 105 pas atau bahkan ke 104,5 ya ke area ini, atau bahkan bisa lebih dalam lagi kalau misalkan didukung oleh harga energi yang bergerak turun juga.
Karena sepanjang dolar menguat, hal ini didukung juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah penguatan harga minyak yang pada saat ini berada di level $90 per barrel ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat dari sisi Euro USD ya, karena ini merupakan berkebalikan dengan dolar indeks. Kita akan lihat ya secara probabilitas bahwa Euro USD itu tertahan di area support ya sebenarnya, dan berdekatan juga dengan area gap yang terbentuk di sama ya tanggal 23 Maret di area ini. Jadi ada potensi kalau misalkan gap di sini bisa bertahan, maka Euro USD mungkin bisa kembali bounce back naik ya ke level 101.07500 mungkin di area resisten ini. Karena secara time frame yang jauh lebih kecil, kita akan mendapatkan sebuah pergerakan pullback terlebih dahulu ke area ini. Barulah mungkin pasar ketika harga Euro USD menyentuh area ini, maka ada potensi break ataupun turun ya. Hal tersebut itu akan dikonfirmasi di hari Kamis nanti di jam 1 pagi dini hari ya. Jadi menjelang news biasanya mungkin akan ada aksi profit taking, karena pasar pun perlu mencerna data dan juga event-event yang ada, dan aksi profit taking tersebutlah yang berpotensi untuk membuat dolar bergerak turun dan aset-aset yang dipasangkan dengan dolar mungkin akan mendapatkan traksi apresiatif ya, atau atraksi kenaikan seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lihat ke pound sterling US dollar. Untuk pound sterling US dollar mungkin beda sendiri ya dengan Euro USD, mungkin traksi penurunannya akan jauh lebih intact atau akan jauh lebih utuh karena tidak didukung oleh beberapa data ya. Karena kita tahu ekonomi Inggris merupakan negara yang memiliki tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi dengan negara lain, kemudian juga aktivitas konsumennya jauh lebih buruk dibandingkan negara lain. Jadi ada potensi pound sterling US dollar ini akan cenderung bergerak turun ya, tapi kembali lagi bahwa movernya terhadap US dollar terlebih dahulu mungkin akan ada kenaikan ya dari sisi price chartnya, karena ada potensi bergerak inverse head and shoulder terlebih dahulu, barulah mungkin pasar akan berasumsi untuk melakukan short ya ke level yang ada di level 1.24 ya di area level bilangan bulat ini. Karena kita tahu bahwa pound sterling masih relatif bearish ya, dan juga kita mendapatkan event nanti Kamis ya, Bank of England interest rate decision, dan biasanya ketika event Bank of England decision rate itu pound sterling relatif mendapatkan sentimen yang relatif bearish ya, karena dari sisi voting rate-nya di satu sisi Bank of England menaikkan suku bunga, tapi ada beberapa member yang tidak setuju ya terhadap kenaikan suku bunga tersebut. Kemudian kita akan bahas USD JPY ya, sebelum ke oil untuk yang terakhir. Untuk USD JPY masih relatif memiliki strength ya, karena yen-nya itu sendiri masih relatif mendapatkan short yang cukup besar, karena relatif mempertahankan suku bunga terus-menerus ya dari Bank of Japan itu sendiri. Dan secara teknikal kita bisa lihat bahwa di sini ada ascending triangle ya, di mana harganya naik kemudian bertahan di area resisten. Ini secara psikologi pasar bahwa pasar relatif rela untuk membeli di harga yang mahal, makanya terus membentuk higher high dan area resisten yang relatif flat. Kalau misalkan break dari area resisten ini kemudian retest, maka next target mungkin bisa menguji ke 150 ya, apa yang bisa kita dapatkan kalau menggunakan level Fibonacci di sini ya. Dan secara kebetulan area 1.618 itu bertepatan di level 150. Dan inilah fungsinya kita mengintegrasikan fundamental dengan teknikal. Kita tahu bahwa yen-nya relatif lemah, USD-nya masih relatif mendapatkan demand, dan kita bisa lihat teknikalnya ada ascending triangle. Tinggal kita lihat saja apakah potensinya berhasil untuk menguji level 150. Kuncinya itu akan ada di Bank of Japan rate itu sendiri, dan juga mungkin faktor eksternal berkaitan dengan oil seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin kita akan bahas oil, karena oil ini merupakan suatu aset yang membuat dolar terus menguat ya, karena sentimen fear yang terbentuk kenaikan harga oil ini berpotensi untuk menaikkan nilai inflasi secara global ya, karena kita tahu bahwa ketika dolarnya menguat atau oilnya menguat,
itu akan permintaan dolar itu akan jauh lebih menguat ya, atau jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena dengan harga minyak yang meningkat, ketika banyak negara lain ingin melakukan pembelian atau ekspor, mereka perlu menambahkan dolar jauh lebih banyak karena negara-negara itu melakukan pembelian minyak dengan dolar. Ketika minyaknya mahal, maka akan ada penambahan demand terhadap dolar itu sendiri. Dan secara teknikal, mungkin oil itu akan kembali revisit ke level 92,7 apa yang kita pernah dapatkan ketika di bulan November 2022 yang lalu, seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk market outlook pada minggu hari ini. Jadi fokus kita akan tertuju terhadap hari Kamis ya, di mana Super Thursday itu akan terjadi. Fed, Bank of England, dan juga Swiss National Bank akan melakukan meeting. Jadi manage posisi Anda trade dengan cukup baik, karena ada potensi volatilitas meningkat di minggu ini. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.